Iya, masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nak Mutia. Iya Bu. Duduk ya. Masih Bu. Jadi sebelumnya perkenalkan ini Ibu Alia. Iya. Jadi Ibu Alia ini sebagai officer untuk tugas pengamatannya nanti. Kira-kira Nak Mutia tidak keberatan dengan keberadaannya Ibu Alia di sini? Untuk soal keberatan Bu, sepertinya saya tidak Bu. Oh, alhamdulillah. Ibu dengar-dengar kemarin Nak Mutia ini juara ya lomba yel-yel pramuka tingkat nasional. Iya Bu, betul sekali. Alhamdulillah, masya Allah ya. Meskipun Bu melalui perjuangan yang panjang dan berlatihannya di bawah sinar matahari, tapi alhamdulillah membawakan hasil Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira kedatangan Nak Mutia ke ruangan BK ini ada keperluan apa? Jadi begini Bu, saya butuh teman curhat, tapi saya takut Bu untuk ceritakan ke orang-orang karena nanti disebarluaskan Bu. Kalaupun di teman, saya juga takut untuk diejek-ejek seperti itu Bu. Jadi Nak Mutia tidak perlu khawatir dan ragu karena Ibu sebagai konselor di sini sudah dilandasi dengan kode etik. Salah satunya itu asas kerahasiaan, yang dimana apapun yang disampaikan Nak Mutia nantinya tidak akan Ibu sebarluaskan. Begitupun sebaliknya. Baik Ibu, untuk waktu proses counselingnya Bu, bagaimana Bu? Kalau saran dari Ibu sih seminggu 3 kali dengan rentan waktu sekitar 40 menit. Untuk pertemuannya Bu, insya Allah saya bisa, tapi untuk waktunya mungkin sangat terbatas Bu. Mungkin saya hanya bisa 30 menit Bu. Bagaimana, apakah bisa Bu proses konseling itu berlangsung selama 30 menit? Untuk waktu 30 menit itu insya Allah proses konseling itu akan Ibu usahakan dengan mengefisienkan waktu. Baik. Seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, apakah Nak Mutia sudah nyaman dengan cara duduknya atau mau bertukaran dengan Ibu? Untuk sekarang Bu, saya sudah nyaman. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelumnya, sebelum kita masuk ke proses konseling ini, Ibu harus memberitahu bahwa pentingnya Nak Mutia ini harus lebih terbuka kepada Ibu agar proses konseling ini nantinya berjalan dengan lancar. Baik Bu, saya akan berusaha untuk terbuka dan bercerita secara jujur Bu kepada Ibu. Oke, alhamdulillah. Jadi baiknya kita mulai proses konselingnya. Baik Ibu. Silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu Nak. Ananda Putri ya? Iya Bu. Kalau nggak salah ketua kelas MIPA 1. Iya. Jadi perkenalkan ini Ibu Mutia. Nah, Ibu Mutia ini sebagai observer yang akan mengamati proses konseling kita. Nah, sebelumnya posisi duduk Ananda Putri sudah nyaman kah? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, apa tujuan Nak Putri datang kemari? Jadi Bu, saya ingin bercerita, takut bercerita ke orang-orang yang lain begitu karena nantinya apa yang saya sampaikan itu tersebar luas Bu. Nah, kalau boleh tahu masalah apa yang sedang Nak Putri alami? Jadi saya mengalami masalah keluarga Bu, sampai-sampai akibatnya ke akademik saya Bu. Saya jadi malas sekolah karena banyak permasalahan yang saya alami di rumah. Nah, memang masalah keluarga itu bisa membuat seorang anak itu merasa hancur. Tapi ini memang berat bagi semua orang. Seorang anak yang keluarganya bercerai itu bukan berarti kita juga ikut hancur, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, Ananda Putri, apakah sering mendengar orang tuanya bertengkar di rumah? Iya, sering Bu. Nah, kalau misalnya ingin curhat ke ibu atau ingin mengatasi masalahnya, ya, ibu mensarankan untuk
mengikuti proses konseling yang akan Ibu berikan dengan tiga sesi, yaitu dalam satu minggu itu ada 3 kali pertemuan. Jadi setiap sesi itu ada 50 menit. Nah, apakah Nanda Putri bersedia? Oh, kalau dalam 3 kali dalam seminggu, insya Allah saya bisa, Bu. Tetapi dengan rentan waktu sekitar 50 menit itu, menurut saya merasakan kayaknya terlalu lama, karena waktu istirahat yang saya gunakan biasanya sekitar 30 menit saja, Bu. Apakah dengan 30 menit itu proses konseling yang akan terjalan apakah tetap efektif? Nah, jadi proses konseling itu akan efektif karena Ibu akan mengefisienkan waktu Ibu sebanyak 30 menit agar proses konseling itu dapat terlaksana dengan efektif. Iya, baik. Jadi tujuan dari proses konseling ini itu agar Ananda Putri dapat mengatasi atau menemukan solusi dari masalah yang Putri alami. Jadi proses konseling ini berguna untuk Putri agar tidak merasa frustasi lagi. Jadi Putri jangan ragu untuk datang lagi kemari pada pertemuan konseling kita yang akan datang, yaitu 3 pertemuan ya, sebanyak 30 menit. Iya. Jadi proses konseling ini akan Ibu lakukan sesuai jadwal yang Ibu tentukan, yaitu pada minggu depan dengan dalam 1 minggu itu dengan 3 sesi pertemuan. Oke? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sebelumnya. Ya. Ibu pamit. Ya. Jadi bagaimana ini, Bu? Alhamdulillahnya dengan adanya guru BK, masalah-masalah tidak bisa dikit teratasi. Ya, alhamdulillah, Bu. Karena kita di sini kan juga membantu di anak-anak di sini. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Masuk, Ina. Iya, Ibu. Iya. Silakan duduk. Iya, Ibu. Oh, dengan Nak Alia ya? Iya, Bu. Yang tadi pagi membawakan pidato pas upacara, Ji? Iya, betul, saya itu, Ibu. Oh iya, jadi Ibu tuh sangat kagum dengan penampilan Kak tadi pas membawa pidato. Iya, kepala sekolah juga tadi tepuk tangan saking kagumnya itu tuh, Nak. Iya, Ibu, terima kasih atas pujiannya, alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya ini perkenalkan, ini Ibu Putri. Halo, iya, Ibu. Nah, Ibu Putri ini sebagai observer. Nah, Ibu Putri ini akan mengamati kita, Nah, ini Ibu Putri mau mengambil data sebagai penelitiannya. Oh iya, sebelumnya Nak Ananda Alia, apakah keberatan dengan kehadiran Ibu Putri? Tidak keberatan, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Iya, sepertinya Ananda Alia ini datang ke ruangan BK karena lagi butuh bantuannya, sepertinya. Iya, Ibu, jadi saya ada masalah, jadi saya agak ragu untuk menceritakan masalah saya. Jadi saya tidak tahu ingin mulai dari mana. Jadi Nak Alia ini tidak perlu lagi ragu karena Ibu di sini sebagai konselor sudah berlandaskan pada kode etik. Nah, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi, apapun informasi atau cerita Ananda Alia, Ibu tidak akan umbar atau Ibu tidak akan sampaikan kepada orang lain. Nah, begitupun sebaliknya ya, Nak. Jadi, Ibu di sini juga siap untuk mendengarkan apa cerita tak, apa permasalahan tak. Oke? Iya, Ibu. Oke, bagaimana dengan posisi duduk tak? Sudah nyaman nih? Iya, Bu, sudah nyaman. Oh iya, jadi Ibu akan rencanakan pertemuan tak itu 3 kali dalam seminggu. Nah, durasi waktunya itu kurang lebih 40 menit. Bagaimana dengan Ananda Alia? Iya, Bu, jadi sebenarnya saya lebih ingin itu 30 menit, Ibu, karena saya ada kelas pada hari itu, jadi saya bisanya 30 menit, Ibu. Oke, jadi kita sepakat di 3 kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Jadi Ibu harap Ananda Alia ini bisa lebih terbuka kepada Ibu, ceritanya lebih jujur. Nah, itu jadi Ibu mudah juga untuk menentukan solusi sama memberikan bantuan kepada kita yang tepat kok untuk mengatasi masalah tak. Oke? Iya, Ibu, jadi saya setuju dengan 3 kali pertemuan dengan 3 sesi pada minggu depan. Jadi saya setuju.
Kalau begitu, kita akan bertemu minggu depan untuk memulai proses konseling, oke? Iya Ibu. Ya, terima kasih kalau begitu Ibu. Iya. Saya pamit Ibu. Iya. Jadi ini merupakan hasil lembar kerja saya berdasarkan pengamatan yang saya lakukan sebagai observer, di mana saya melihat bahwa selama proses konseling itu berlangsung sudah memenuhi keterampilan attending, seperti menunjukkan empati, menyampaikan tujuan konseling kepada konseli, mengatur posisi duduk dan jarak duduk yang tepat, melakukan kontak mata, melakukan sentuhan agar konseling nyaman dan lain sebagainya. Saya rasa si konselor ini sudah memenuhi semua keterampilan attending yang harus dipenuhi.